Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Jadi kami dari kelompok 12, kita perwakilan dari Jenik Akan memberikan sedikit informasi tentang desa Celok. desa yang namanya sangat unik menurut saya, pribadi, menurut semuanya mungkin ya. Itu namanya Bencelok, dan di sini kita akan bertemu langsung dengan orang yang sangat penting. Ikut aja ya. Ini deh. Assalamualaikum Pak. Pak, kita di sini mau minta waktunya buat wawancara. Oh iya. Jangan wawancara dengan saya, Anda. Saya bukan perangkat sini. Jangan nanti dimasukkan ke grup ini. Nah, Bapak itu Bapak kasih pemerintahan kecamatan. Dari mana ini? Dari Pondok Pesantren Nazatul Ulama. Ya, ini Mana Bapak kerja? kasih pemerintahan desa Kecamatan Jerngi ini. Nah, di sini saya dan rangka saya bertamu kepada Pak Mama sebagai pribadi gitu ya, di Balai Desa. Kerja saya di sini itu memang saya ini dari aparat kecamatan, memang harus sinergi dengan desa gitu ya. Tapi saya dan bukan menurut apa silaturahmi dengan Pak. Ini memang kondisi Balai Desa Bencelok. Di sini ini lengkap dengan data-datanya ini ya. Data-datanya ya. Ini semua datanya lengkap sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kepala desa ya. Ini ada pada struktur organisasi tentang kerja ya. Struktur organisasinya lengkap semuanya ini. Per bidang ini lengkap ini semua. Ulap ya? Dari itu ulap ya? Ulap mana? Aduh, Kiai Mama. Ini Mama. Oh, ini juga kayak Mama juga ini. Bapak. Ini Bapak ini, Bapak Mama. Ini. Ayo duduk, adik-adik semua duduk. Ya. Yang lain sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kebetulan saya juga pas ada tamu dari Bapak Kasih Pemerintahan Kecamatan Jerngi, Bapak Ahmad Betan Nadim, yang sangat sering ke sini untuk kunjungan dalam rangka pemerintahan desa. Kebetulan perannya di Desa Bencelok untuk menata Desa Bencelok sangat besarnya membantu kami di sini. Sebelumnya saya mencoba mengenalkan diri saya. Kalau nama saya aslinya Rahmatullah, tapi biasa dikenal di sini Mama. Secara struktural, saya di sini mewakili dan membantu Bapak Kepala Desa di bidang keuangan, bendahara, atau keuangan. Pak Kepala Desa saat ini memang ada kegiatan di Surabaya, Pak Hanim. Kemudian Pak Sekretaris juga ada kegiatan di luar, sehingga yang piket hari ini saya, dan Pak Kades menyatakan ke saya untuk bisa mengkondisikan yang ada. Kemudian mungkin itu yang pengenalan dari saya ya. Saya asli Bencelok, kelahiran Bencelok, dari Bencelok asli. Apa? Mau ditanyakan apa? Sebelumnya kalau sejarah kok kan namanya bukan seru, lucu banget gitu namanya Bencelok. Kok bisa dinamain Bencelok itu gimana ya? Om Pak. Tidak apa-apa, panggil Om aja biar lebih mudah. Fair. Kenapa dinamai Bencelok? Itu sebenarnya minta kaki. Dan pertanyaan yang unik yang sering kali saya ketika saya kenalan, memang dari mana Mas? Dari mana Pak? Dari mana Dek? Saya dari Bencelok. Kalau dengar kata Bencelok itu yang paling kita familiar itu adalah bahasa celok, kecut kan gitu. Nah, yang terus bahasa bennya itu apa? Ben. Nah, kata orang kan gitu, paling ben celok. Jadi orang-orang di sini itu rata-rata celok. Umumnya kan gitu kan. Cuma kalau secara sejarah persisnya kita tidak tahu, dan sempat saya juga tanya, saya salah satu orang pribumi sini itu tanya, kenapa dinamai Bencelok? Beda dengan kalau katanya asam rajek. Asam rajek itu ada pohon asam yang besar. Beringin nungkel, ada pohon beringin satu yang jadi ikon. Bencelok itu apa sebenarnya? Jadi secara asli mungkin nanti bisa kita tanya ke para sesepuh-sesepuh yang ada, intinya apa kok bisa namanya Bencelok. Tapi memang pada intinya ikon dari Bencelok itu adalah dusun Kepai. Puju, namanya ada Puju Kepai. Yang sangat terkenal sekali. Kenapa dikatakan Puju Kepai? Karena dulu namanya Puju itu adalah ketua, leluhur. Karena dulu waktu zaman perjuangan, dia berperangnya menggunakan alat yang namanya kepai. Kipas. Itu menggunakan senjata. Ya. Kipas itu bisa mematikan banyak Itu orang. bisa kata yang Bamba cerita, nama bahasa cerita itu kebenarannya kan kita tidak bisa mengetahui juga. Karena sejarah pun tidak tertulis secara detail dan rinci apakah benar atau tidak. Artinya dari mulut ke mulut mencari sepo. Kalau bahasa orang tua itu ya kita percaya aja. Mungkin benarnya seperti itu atau mungkin hanya dikait-kaitkan. Bisa jadi kan seperti itu. Jadi yang inti ya kepai itu kalau Bencelok. Itu. Ya. Manggil Om jadi Ya. lebih mudah. Karena mendapatkan pembantuan dari pemerintah. Bantuan pemerintah alhamdulillah kita rata bantuan pemerintah khususnya pada bulan tahun 2020 kemarin masa-masa COVID-19 yang sangat populer karena kita kan bahasanya adalah
COVID-19 semua, bantuan pemerintah baik dari bantuan sosial tunai melalui Kemensos, kemudian bantuan langsung tunai melalui Kementerian Desa, melalui desa juga ada bantuan banyak Pak Naim ya. Ya, banyak sekali dan kita sudah salurkan dari pemerintah itu kepada masyarakat dan alhamdulillah masyarakat sangat berterima kasih dengan adanya bantuan-bantuan tersebut sehingga memang COVID-19 itu yang paling berdampak adalah kalau saya ngira di sini di masyarakat kita adalah segi ekonomi. Kalau kesehatan alhamdulillah masyarakat kita di Desa Berjelok itu hanya beberapa orang yang terpapar. Tapi kalau sampai meninggal tidak ada. Terpapar dan sembuh. Artinya kalau dari segi kesehatan karena memang kita sudah mematuhi protokol kesehatan di sini selama terjadi COVID-19 itu tidak terlalu terdampak pada bidang kesehatan. Tapi kalau dari bidang ekonomi kita juga sudah tahu kan semua COVID-19 itu mengurangi pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia khususnya di masyarakat kecil seperti ini. Karena yang biasa kerja di luar pabrik mereka harus pulang ke sini. Sehingga mereka yang punya penghasilan, mereka terpaksa harus mengurangi penghasilan yang mereka dapatkan. Sehingga bantuan-bantuan yang pemerintah berikan itu karena memang bantuannya dari segi sosial, bukan dari bantuan kesehatan, memang yang kita terima itu sosial itu artinya apa? Dari beras, dari pangan, dari bantuan uang juga, artinya tidak bantuan kesehatan, bukan dalam bentuk obat-obatan tidak. Itu sangat membantu sekali bagi masyarakat kita, masyarakat Desa Berjelok khususnya. Seperti itu. Dan kalau boleh tahu, fasilitas lah mungkin nama fasilitas yang ada di desanya apa aja? Fasilitas ada pendidikan kan? Kalau pendidikan kita ada beberapa lembaga pendidikan. Baik dari mulai tingkat PAUD, ada lembaga PAUD kita ada sekitar berapa itu? Kalau di datanya di sini ada 5 tempat yang jalan. Kemudian ada SD. Kalau negerinya ada 3, ada Berjelok 1, ada Berjelok 2, Berjelok 3. Kemudian SMP. Kalau SMP kita punya MTS, ya ada Madrasah Sanawiyah. SMA di sini juga ada 1, ada SMK juga. Masjid ada 3 tempat masjid besar, bukan surau, bukan musola itu. Kemudian puskesmas kita ada puskesmas pembantu 1 yang di pojok sana. Kemudian posyandu kita ada 5 tempat, tiap dusun ada posyandu. Itu fasilitas pelayanan kesehatan. Fasilitas pendidikan juga sudah tadi sampaikan. Kalau fasilitas perguruan tinggi ada 1 perguruan tinggi. Kemudian fasilitas apa lagi? Pendidikan alhamdulillah lengkap. Lengkap. Jadi mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi ada di sini. Lanjut, ada pertanyaan. Terus kan Berjelok itu kan luas gitu ya Om ya. Ya. Terus Luas banget. ya. Lihat kita. 511 hektar Wow. luas wilayahnya. itu masih dibagi-bagi per desa-desa. Per dusun namanya, ada 5 dusun. Cuma itu emang masih masuk dusun Berjelok. Terus mengenai kayak sensus penduduknya kan pastinya didata gitu. Ya, Apakah tiap-tiap desa gitu atau Berjelok sendiri apa ada penaikan atau penurunan penduduk? kalau Berjelok itu ada sih kenaikan, tapi tidak signifikan datanya. Jumlah penduduk kita itu adalah 4.321. Secara umum baik dari yang masih muda sampai baru lahir, data kita terakhir itu pada bulan Desember kemarin itu 4.321 jiwa. Sekecamatan Jerngi itu kita ada 2 desa yang banyak. Pertama adalah Desa Buket, kedua Desa Berjelok. Desa ya benar Pak Naim ya, dengan jumlah penduduk terbanyak. Terus mayoritas pekerjaannya orang sini tuh apa? Mayoritas pekerjaan. Kalau kita bicara mayoritas, ya karena gini, kalau Berjelok itu gini, mayoritas memang lebih paling banyak kan, cuma tidak signifikan lagi, tidak terlalu misalnya 90% tidak, itu paling sekitar 60%. 60% itu adalah petani. Sepuh-sepuh kita itu adalah petani, bapak ibu kita itu adalah petani. Tetapi kalau sudah mengacak kepada bawah sudah banyak. Jadi masyarakat Berjelok itu sudah mulai bervariasi di pekerjaannya. Ada yang guru, ada yang TNI, ada yang Polri, ada yang bidan, ada yang dokter, macam-macam. Itu sudah mulai bervariasi. Secara umum, secara besar, garis besar adalah masyarakat kita adalah petani. Terus apakah pernah nggak apa anggota dari kepala desa gitu berikan bantuan atau memfasilitasi para petani? Ada. Jadi saking pedulinya pemerintah Desa Berjelok itu kita bentuk namanya kelompok-kelompok tani. Ada kelompok tani. Jadi saya yakin desa lain juga ada pembentukan kelompok tani di mana para kelompok tani itu selalu memikirkan. Jadi artinya gini, pertanyaan kita itu kan bagaimana cara bisa berkembang. Perkembangan pertanian itu bagaimana bibit-bibit bisa unggul, kemudian bebas hama. Kita sudah dipikirkan oleh para kelompok tani. Sehingga apa yang mereka pikirkan? Oh, saat ini kita sedang mengalami pandemi misalnya, pandemi di bidang hama. Hamanya sangat banyak. Nah itu bagaimana dia bisa mengkonsultasikan ke desa memfasilitasi dengan cara mungkin ada pelatihan, pemberian obat, pemberian alat juga, peminjaman, ya seperti itu. Jadi kepedulian kita perangkat desa itu adalah bagaimana membentuk kelompok tani itu sehingga menjadi pionir, menjadi garda terdepan dalam desa dalam mana mengembangkan
sektor pertanian yang ada di sini. Lebar enggak, maksudnya di desa Bencelo ini sangat luas. Kayak penduduknya juga mungkin bukan mungkin ramah-ramah tadi. Tadi kan sempat keliling gitu. Masih lihat. Dan ini ada masjid. Itu dengar-dengar masjid sudah lama. Ya, masjid itu dibangun 2001. Wow. Saya belum lahir dong. Dibongkar 2001. Dibangun 2001. Sudah berapa tahun? 21 30. Ya, pembangunan 2001. Saya ingat karena saya juga saat itu masih kelas 5 SD. Ya, 1 2002 itu kelas 6, 2003 lulus. Ya, itu lama sekali. Memang konsep belum Karena gini, kalau urusan masjid itu masih indah gitu ya, Mbak, ya, karena kemampuan masyarakat. Jadi kita tidak bisa semerta, karena memang sepenuhnya adalah itu hasil kerja gotong royong masyarakat. Tidak ada bantuan dari masyarakat luar, tidak ada bantuan dari pemerintah, murni adalah masyarakat. Sehingga memang bertahap masjid itu. Bertahap artinya dibangun, ada uang dibangun, sehingga sampai saat ini ya sudah alhamdulillah sampai proses sampai. Memang itu julukannya masjid tak tertib. Karena sebelum kalian lahir itu masjid sudah mulai dibangun. Organisasi gitu. Organisasi apa? Pemuda-pemudanya. Kalau organisasi kepemudaan kita ada koordinator yang karang taruna. Kemudian ada namanya OKP, Organisasi Kepemudaan Desa. Ada Pramuka Desa. Kemudian ada organisasi pencaksilat ada. Kemudian organisasi keislaman. Biasanya yang bergerak dalam bidang jari juga ada. Kita kumpul di sini. Itu atas inisiatif dari masyarakat Bencelo sendiri, dari pemuda-pemuda. Pengen apa? Kita fasilitasi. Organisasi kesenian, ada daul-daul anak-anak bukan itu ya kita fasilitasi. Bahkan sini juga ada pengusaha. Ada, kalian pernah kesini kalau Malang? Pernah ini Malaka kan? Tahu kan kalau Malang itu ada odong-odong. Itu Beroperasinya juga di sini sampai ke Sapan. kita di sini sudah kalau dari segi masyarakatnya sudah mulai bisa berpikir sendiri bagaimana cari uang. Artinya bagaimana dia perekonomian bisa berkembang. Muter-muter di sini ke uang. Jadi kalau pengen kayak odong-odong, kita ada 3 bis kayu di sini yang tiap malam beroperasi di depan itu. Jadi anak-anak itu bisa naik itu dengan harga 5.000. Artinya dari desa untuk desa, dari masyarakat desa Bencelo untuk masyarakat desa Bencelo. Jadi berputar terus. Kalau malam sudah ada, kalau mau naik tidak apa-apa. Kapan-kapan. Ya, naik. Coba. udah lama nggak naik kan kok. Pertanyaannya juga udah selesai. Terima kasih untuk waktunya Om. Ya. Maaf repot. Ini kelas berapa ini? Campuran 1, 2 terus Pondok ya? Setuju ya? Kalian Pondok sampai sekolah ya? Ya. Pendidikan formal ya? Pendidikan formal ya? Di mana prajannya atau di ini? Di Kacil Di Sakar, bukan? di Pondok Kacu ya? Ini Kajen ya? Pondok prajan ya? Sama Ki Mama ya? Kenapa? Kebetulan namanya Sama. Alhamdulillah juga Ki Mama juga familiar. Jadi masyarakat semua rata-rata ikut masuk. Yang perlu saya sampaikan sebelum kalian pulang adalah dari sekian persen pemudi, remajawati, cewek-cewek seperti kalian itu adalah kalian termasuk orang yang beruntung. Kenapa demikian? Tidak semua anak-anak remaja seumuran kalian yang mau mondok. Tidak semuanya. Dan kalian beruntung karena bisa sekolah formal, agamanya dapat, umumnya dapat. Jadi dua-duanya imbang. Yang selanjutnya juga tempatnya bukan tempat yang sembarangan. Pondok Prajen itu juga tempat di mana melahirkan orang-orang hebat. Saya tahu Pondok Prajen. Di situ saya juga pernah banyaklah teman-teman dari sana. Jadi banyak orang-orang hebat, orang-orang sukses. Itu adalah kesempatan yang sangat luar biasa. Jalani dengan ikhlas, jangan ada yang mengeluh. Insya Allah kalian juga akan dapat. Karena kenapa? Tantangan kalian di masa depan beda dengan tantangan saya saat ini. Kalau tantangan saya saat ini menghadapi periode generasi 2000 ini mungkin seperti ini. Beda dengan periode kalian, bagaimana kalian nanti kalian keluar dari sekolah menuju dunia kerja, dunia yang nyata, dunia kehidupan berkeluarga, itu adalah dunia kalian sebenarnya. Kalau saat ini kalian masih hidup di bawah naungan bapak dan ibu, tidak terlalu banyak tekanan. Tapi kalau kalian sudah mandiri, di situ kalian akan diuji, tangguh atau tidak, imbang atau tidak. Hidup kalian itu adalah bisa imbang. Kalau kalian pendidikannya bisa imbang, agamanya dapat, umumnya dapat. Maka disyukuri kalian sudah bisa ditempatkan di tempat yang baik. Tinggal bagaimana kalian bisa mencari ilmu yang baik. Karena mencari ilmu itu sama dengan orang yang nyerap pau. Tahu nyerap pau? Enggak. Kalau hujan, angin, ada pohon mangga, banyak mangganya. Pasti ada banyak mangga berjatuhan. Kalian pernah mengalami itu. Pasti anak-anak kecil itu mencari mangga di bawahnya. Kalau kalian cukup dengan mengambil satu mangga, maka kalian hanya bisa makan satu Mangga. Makanya bagaimana kalau bisa kalian makan mangga itu selama-lamanya dan sebanyak-banyaknya, bawa tempat mangga yang agak besar. Cari mangga, jangan makan di tempat. Karena makan di tempat yang lain. Karena di tempat mangga itu cari mangga dulu. Cari tempat lain untuk makan. Bukan di situ mangganya kalian makan, teman kalian cari. Jadi artinya apa?
di situ bukan cari makan, bukan bahasanya meremunduk itu apa sah? Pelapar. Karena dengan demikian kalian akan banyak ilmu yang akan kalian dapat. Itu ya. Titip masa depan negara ini, kemudian bagaimana kehidupan masyarakat sosial kalian bisa mengatasi dengan baik, karena tidak semuanya sama seperti kalian. Kalian yang lebih paham sehingga bisa mengajak yang lain juga akan hal yang lebih baik. Itu ya. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Kalau memang sudah cukup pertanyaannya, saya ucapkan terima kasih sudah berkunjung ke sini. Semoga kedepannya juga bisa main-main lagi ke sini. Kalau ketemu di luar silakan nyapa. Orang Saya kenal sama Ani ini, bapaknya kenal baik dengan saya. Oke, terima kasih ya. Sama-sama kita yang makasih Terima kasih ya. Oke, sudah bisa meninggalkan tempat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, terima kasih sudah mengikuti perjalanan kita. Yang bagi nonton, yang nggak nonton jangan lupa tonton. Oke, itu sedikit informasi tentang Desa Bencelo. Ya, mohon maaf kalau ada kata atau tindakan yang kurang Tidak berkenan. Terima kasih. Dan jangan lupa buat semuanya yang nonton, jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Bye bye.